Ibu tongkatnya jangan pendek lah, panjang Bu, biar nanti nggak jatuh. Ya, tongkatnya panjang. Wah, bener teman-teman, jadi panjang. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang anak hebat bilang saya. Siapa yang anak soleh bilang saya. Siapa yang anak soleh dan sungguh dapat itu. Siapa yang anak soleh bilang saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik santri-santriku semua? Al-Fatih Academy sehat semua? Alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah semua ya. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat Islam, kekuatan, kesempatan sampai hari ini kita bisa menikmati rezeki Allah, bisa bersilaturahim, bisa mencari ilmu, bisa berkumpul bersama-sama dari masing-masing daerah, ya masing-masing tempat, semua atas izin Allah. Alhamdulillah. Nah, yang berada di sana, kameranya dibuka semua, dilihat yang jelas, dipakai headsetnya, atau mungkin yang lagi sarapan, sarapannya mungkin disegerakan ya. Kita sebentar lagi akan menyimak ada dua kisah. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, good everybody. Akademi Al-Fatih, bagaimana hari ini semuanya? Sudah siap mengikuti sebuah kisah cerita? Nah, hari ini tema yang kita ambil adalah tema tentang adab. Tentang apa? Adab itu adalah perilaku dan juga sikap kita terhadap umat Islam sebagai orang Islam, baik kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, atau bahkan kepada teman, bahkan kepada adik-adik kita. Sebelumnya Kak Jun mau tanya dulu. Ayo, yang bisa jawab dengan yang kenceng ya. Oke, kalau sudah siap, Kak Jun akan bertanya. Coba dengarkan. Siapa yang tahu? Nabi kita namanya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang dipilih Allah, memiliki adab yang sangat mulia. Nah, kalau gitu Kak Jun mau tanya, kira-kira siapa yang tahu siapakah ayahnya Nabi Muhammad? Oh, hebat. Good, very good. Siapa yang tahu ibunya Nabi Muhammad? Oke, coba yang ini. Siapa yang tahu putrinya Nabi Muhammad? Fatimah. Luar biasa. Barakallah. Siapa yang tahu di mana Nabi Muhammad setelah wafat dikuburkan? Ada yang tahu di mana? Di kota? Luar biasa. Tapi hari ini kalau kita mengupas tentang Nabi Muhammad panjang ya, lama ya, maka hari ini Kak Jun ingin mengajak adik-adik semua
kakak-kakak semua satu cerita tentang adab seorang anak manusia yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang tokoh, seorang pemuda yang tinggal di kota Yaman. Kota apa anak-anak? Yaman. Betul sekali. Kak Jen doakan mudah-mudahan anak-anak nanti, santri-santriku Al-Fatihah Academy nanti bisa berpergian ke sana, mengunjungi kota Yaman dan juga kota-kota Jazirah Arab untuk bisa mencari kisah-kisah dan juga mencari ilmu di sana. Allahumma amin. Baik, santri-santriku sekalian, hari ini kita akan mengupas salah satu kisah adab seorang anak putra yang sangat taat kepada orang tuanya. Kisah ini yang biasa kita sebut dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah, kisah ini adalah seorang anak pemuda yang hidupnya itu ternyata waktu kecil seluruh tubuhnya itu berpenyakit, teman-teman. Dia kurang beruntung. Seluruh badannya itu ada bersisik, kemudian ada sedikit gatal-gatal, kemudian bercak-bercak air. Pemuda yang tidak dikenal oleh semua orang karena anak tersebut dia bersembunyi atau hanya sibuk mengurusi ibunya. Nah, anak ini tinggal di kota Yaman. Anak ini adalah anak yang setiap harinya sangat berbakti dan bertakwa kepada Allah. Siapa yang tahu? Anak itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa belakangnya pakai Qarni? Karena beliau tinggal bersama suku Qarn di kota Yaman. Nih, kalau yang udah tahu ceritanya tentang siapa namanya, sekarang kita lihat kisahnya. Bagaimana adab yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Pada zaman dahulu kala di sebuah kota Yaman. Suatu ketika pagi hari, seorang anak itu yang bernama Uwais Al-Qarni melihat ibunya yang sedang membersihkan rumah. Aduh, badanku semakin lama kok semakin sakit ya. Waduh, gimana nih Uwais? Uwais, Uwais, kamu di mana ya? Uwais mendengar panggilan ibunya, langsung pergi mendekati ibunya. Ibu, ada apa, Bu? Ini ibu pengen banget nih mindahin barang yang ini pindahkan ke sini. Uwais bisa bantu ibu. Aku bisa, Bu. Ternyata Uwais badannya masih kecil, teman-teman, masih lemah. Diangkatlah benda tersebut yang diminta oleh ibunya. Atas izin Allah, setiap hari semua yang diminta sama ibunya, dibantu sama ibunya, dikerjakan dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah. Pada suatu ketika Uwais berjalan-jalan di sebuah tempat di mana banyak sekali hewan ternak. Beliau melamun dan memikirkan, Wah, kapan ya aku bisa punya hewan sebanyak ini? Rezeki aja aku pas-pasan nggak punya. Gimana ini ya? maka saat itu Uwais pun pulang ke rumah. Saat malam hari tiba, teman-teman, Uwais di tengah sepertiga malam terakhir mendengar ibunya sedang sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Terdengarlah di bilik pintu, terdengar suara tangisan yang sangat sederhana, sangat kecil.
Ya Allah, ya Tuhanku, hamba memohon padamu ya Allah, izinkan hamba untuk menunaikan ibadah haji atau berkunjung ke tanah suci ya Allah. Umur hamba sudah tidak lama lagi. Wais pun mendengar. Sepertinya ibunya sedang menangis, teman-teman. Tapi bukan karena menangis nggak punya baju, bukan karena menangis berbuat dosa, bukan karena menangis karena nggak punya uang, bukan. Tapi ibunya menangis karena pingin banget pergi ke tanah suci. Tapi itu mustahil, teman-teman. Kenapa? Al-Fatih Academy, karena beliau dan mereka berdua tidak punya kendaraan, apapun tidak ada, dan tidak punya kemampuan untuk bisa pergi, karena dari Yaman ke kota Mekah itu sangat jauh sekali. Maka ibunya pun berdoa kepada Allah. Nah, anak-anakku, santri-santriku, seluruh peserta calon Al-Fatih Academy, Allah itu pasti akan mengabulkan doa seorang hamba yang minta dengan sungguh-sungguh, yang berbaik dan husnudzon kepada Allah. Pada suatu ketika dia mendengar setiap malam, ternyata ibunya berdoa cuman seperti itu. Sampai suatu ketika Uwais pun mendengarnya. Aku tahu ibuku ini pengen pergi ke tanah suci, tapi bagaimana cara aku bisa mengabulkannya ya, sedangkan kendaraan saja aku tidak punya. Gimana ya? Ternyata teman-teman Al-Fatih, Uwais pun tidak kehilangan akalnya, kehilangan pikirannya, tapi dia menggunakan kepintarannya. Dia pun pagi hari bergegas. Dia ingat sama hewan-hewan yang kemarin dia lihat di depannya sangat banyak. Dia mencari, di mana ini ya, siapa yang punya ya. Dia mencari dari rumah ke rumah, ditanyakan. Sampai suatu ketika dia ketemu kepada saudagar yang mempunyai hewan ternak banyak sekali. Assalamualaikum, wahai saudagar, apakah Anda yang mempunyai hewan kurban, hewan ternaknya banyak ini? Bolehkah aku minta satu? Mau kau kurbankan? Enggak. Mau kau potong? Enggak. Atau mungkin mau kau jual? Tidak, aku ingin memeliharanya. Mau kau bayar berapa? Tapi aku nggak punya uang. Kalau begitu, kau boleh pelihara, tapi ingat jangan sampai hilang ataupun mati. Baiklah kalau begitu saudagar, boleh aku memilihnya salah satu? Silakan, pilihlah mana yang kau mau. Baiklah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih dulu hewan ternaknya yang mana? Terlalu kecil, kasihan masih nyusu. Wah, yang ini nih jantan nih, keren. Tapi kok masih kurus ya? Nggak apa-apa. Kemudian diambillah satu hewan ternak tersebut. Kemudian dibawa pulang. Jalanlah dia menuju. Di tengah jalan ternyata dia mendapatkan ide yang sangat luar biasa. Dia melihat ada sebuah bukit yang cukup tinggi. Kemudian dia berpikir, wah, ini kalau aku taruh di rumah nanti malah dipotong, malah gangguin ibu. Kalau aku taruh di rumah malah nanti ngotor-ngotorin rumah. Wah, kalau gitu aku taruh di bukit aja ya. Bagaimana ya? Oke, kalau begitu aku bawa ke sana dulu. Diangkatlah hewan ternak tersebut. Dibawalah naik bukit tersebut. Wah, santri-santriku, adik-adikku, Al-Fatih Academy, begitu taruh di atas bukit, diberilah tempat untuk atap biar tidak kepanasan. Diberi pelepah kurma,
kemudian diberi tiang, diberi pintu, kemudian ditutup. Nah, satu ketika dia sudah waktunya sore, pulang ke rumah kembali bersama ibunya. Nah, setibanya di rumah dia pun bercerita, Ibu, setiap harinya dari pagi sampai siang sebelum zuhur, mungkin nanti aku akan meninggalkan ibu. Lah, kamu mau kemana, nak? Aku mau sedikit bekerja dan juga ingin membantu ibu. Tuh hati-hati. Kamu kan masih kecil, badanmu lemah. Apalagi kamu badannya sakit loh. Nanti kamu bisa tambah sakit, ibu yang repot. Tuh kan ibu, udah aku bilang, ayo ibu istirahat aja yuk. Sini aku bantu ke kamar. nah, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Al-Fatih Academy. Pada saat malam ibunya sedang istirahat, Al-Fatih Academy, bayangkan seorang orang tua yang mendoakan anaknya, anaknya pun mendoakan orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan usahaku ini berhasil ya Allah. Tolonglah hambamu ini ya Allah. Setiap pagi pun adab yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni adalah mencium tangan ibunya untuk bersiap-siap, berolahraga, dan bekerja menjaga hewan tersebut. Dia bertugas menjaga hewan tersebut, adik-adik. Ibu, aku pamit dulu Bu ya. Lah, udah yakin mau berangkat nih pagi ini? Udah mandi belum? Udah Bu. Sarapan? Udah. Baiklah kalau gitu, hati-hati. Ibu doakan mudah-mudahan apa yang kau lakukan diberkahi Allah. Amin Bu, ya Robbal Alamin. Salim dulu. Adik-adik kalau mau berangkat sekolah, mau berpergian, salim nggak sama orang tuanya? Nah, tentunya semuanya salim dengan ikhlas dan juga dengan baik ya. Adab yang baik itu bagaimana? Salim. Tapi salimnya jangan di sini nih. Salim. Kok gini nak salimnya? Minta uang. Itu bukan adab yang baik ya. Atau ada lagi, Trimbil, mau sekolah ya? Ayo salim. Emak, Ayo salim. tangannya ibu kan bau kecut. Naudzubillah min dzalik. Atau ada lagi yang mau ujian, Ibu doakan aku ya, mudah-mudahan aku lulus dalam ujian, Bu. Iya nak, salim nak. Nggak mau. Lah kenapa? Nggak mau. Lah kenapa? Ibu kan habis pegang cabai. Yang capek. Apapun yang ibu lakukan, apapun yang ibu doakan kepada kita, pasti itu demi kebaikan kita. Maka kita lakukan dengan ikhlas. Bisa? Seluruh Akademi Al-Fatih siap? Oke. Lanjut ya kita ceritanya. Suatu hari Uwais Al-Qarni naik ke atas bukit. Tidak sembarang naik, dia mengangkat hewan ternak tersebut, digendongnya dengan bersusah payah. Kemudian dia naik bukit tersebut setiap hari dari pagi sampai siang hari. Orang-orang yang melihatnya pun kaget. Itu Uwais ngapain tuh? Naik turun. Jangan-jangan dia nggak bener tuh, nggak waras tuh. Diketawain, Uwais kamu ngapain bawa hewan ternak bikin kamu jadi bau? Uwais kamu ngapain? Kayak nggak ada kerjaan aja. Apa yang dikerjakan berbuah hadiah. Badannya menjadi kekar, Allah meridhoinya, kemudian kakinya menjadi kuat. Dan tak berapa lama, setelah 3 bulan lamanya, Uwais pun turun ke bawah yang terakhir kali. Dan hewan ternak tersebut dikembalikan kepada saudagar tadi. Dung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, suaranya pun terlihat sudah gandang ya, karena udah semakin besar kekarnya. Ada apa? Hai kamu, berbadan besar sekarang. Ini kambingnya sudah aku pelihara, hewan ternaknya sudah aku berikan. Silahkan. Tapi teman-teman, ternyata Uwais itu doanya itu sangat baik.
doanya itu sangat makbul. Ternyata apa? Di setiap malam doanya dia meminta sama Allah rezeki yang banyak. Dan betul Allah meridhoinya dengan lewat saudagar tadi. Gini ya anakku, ini kambing ini sudah jadi besar dan kambing ini, hewan ternak ini sudah bisa aku jual dan aku pelihara kembali. Terima kasih kau telah memeliharanya. Sebagai gantinya aku berikan kau beberapa uang ini untuk kegiatanmu sehari-hari. Wah, aku dikasih uang. Serius nih, beneran, nggak bohong, yakin. Ini bukan utang loh ya, beneran nih ya. Ambillah. Baik, terima kasih saudagar. Semoga rezekimu, seluruh keluargamu, sakinah mawaddah warahmah dan rezekinya banyak. Oke, amin ya rabbal alamin. Dibawa uang tersebut pulang ke rumah. Senang banget dia lari. Buru-buru pengen ketemu sama ibunya sambil berteriak, "Ibu, ibu, ibu!" Dung, dung, dung. Masa masuk pakai kepala ya. Dipanggil ibunya berkali-kali. "Ibu, aku sudah pulang, ibu." Apa sih kalau masuk rumah itu ada adabnya, ayo ucapkan salam. Iya bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk, ada apa? Coba ibu diceritain. Ini bu, aku mau cerita. Ada apa ibu kok jadi deg-degan nih jantungnya nih? Deg 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 deg. Ibunya sangat gembira juga ternyata ya. Tapi belum diceritakan aja ibunya udah senang. Dia nyalami ibunya, kakinya dicium, kemudian dipeluk. Ibu, mulai besok ibu siap-siap ya. Ada apa emangnya? Kamu mau kemana? Aku mau ngajak ibu. Mau ngajak kemana? Enggak mau. Kita nggak punya uang dan kita nggak mana-mana, mau naik apa? Ibu itu sudah tua, ibu nggak bisa jalan tahu. Aku pokoknya mau ngajak ibu. Mau ngajak kemana? Kita mau pergi ke tempat yang sangat istimewa. Nah, aku tahu. Ke Tawangmangu ya? Bukan. Pasti mau ke mall. Enak aja. Ya berarti kamu ngajak ibu ke surga. Ibu harus mati dulu dong. Enggak bu, ibu tuh bisa aja kayak gitu. Aku mau ngajak ibu ke Mekah Al-Mukarramah, mau ibadah haji. Apa? Kamu ngomong ngawur itu. Wah, sembarangan, jangan ngomong kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Ke sana itu jauh, Wais. Dan di sana itu susah jalannya. Semuanya menggunakan transportasi. Ada yang naik onta, ada yang naik kuda, bahkan ada naik kendaraan. Ngawur, nggak usah. Tenang bu, nanti ibu juga saya antar. Emangnya naik apa? Gampang, nanti pokoknya tak bawa. Baiklah kalau gitu. Siap? Kamu kuat? Oke. Temenin ibu? Iya. Keesokan paginya, ibunya pun bergegas keluar. Wais, tapi ibu kok kayaknya nggak mampu jalan. Bagaimana kita bisa sampai ke sana ya? Ibu pokoknya siap aja. Bajunya yang putih-putih dibawa. Kemudian bawa juga perlengkapan untuk nanti haji di sana. Dan yang terakhir jangan lupa bawa tongkat. Waduh, tongkatnya ibu mana ya? Ya baiklah, kalau gitu suruh bawa tongkat. Ya, ibu bawa tongkat aja, ini tongkatnya. Tongkatnya pendek. Ya gimana nih ya Wais ya? Ibu tongkatnya jangan pendek lah, panjang bu, biar nanti nggak jatuh. Ya, tongkatnya panjang. Wah, bener teman-teman, jadi panjang. Wah. Sekarang mereka pun sudah siap untuk pergi menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Udah siap bu? Udah, ini tongkatnya udah tak bawain. Ayo kita jalan. Bu, kita nggak naik apa-apa. Lah terus naik apa Le? Kita naik kaki. Hah? Astagfirullahaladzim. Naik apa? Naik kaki. Waduh Wais, masa kamu mau naik kaki, kapan sampainya? Percaya bu, dengan izin Allah pasti kita akan sampai. Ibu aku gendong ya. Waduh, ibu digendong. Baiklah, sini ayo. Naik yuk. 1, 2, 3.
Adik-adik, anak-anak Al-Fatihah Academy, bayangkan seorang anak yang badannya tadi latihan membawa hewan ternak sudah kuat kokar menggendong seorang ibunya yang sudah tua renta. Mereka pun berjalan menuju kota Mekah yang sangat jauh dari kota Yaman. Sambil menggendong ibunya, mereka berjalan hari demi hari, minggu demi minggu. Bahkan para saudagar-saudagar, para musafir, para jamaah yang lain menggunakan onta, menggunakan kuda melewati mereka. Hei pemuda, kau mau kemana? Aku mau bawa ibuku ke Mekah, mau ibadah haji. Ikutlah bersama kami. Kuda ini masih ada tempat, tapi cuma cukup untuk satu orang. Apakah engkau mengikhlaskan ibumu bersama kami? Ibu mau ikut di sana, aku sendirian di sini. Enggak, ibu enggak mau. Ibu maunya digendong kamu saja. Ayo nak, naiklah ibumu. Naikkanlah kuda di sini. Kuda ini masih kosong. Segeralah. Enggak, terima kasih ya. Biar aku gendong sendiri aja, aku masih kuat. Kalau begitu, kami berangkat duluan. Semoga engkau selamat sampai di sana. Begitu saudagar semuanya sudah lewat, Uwais pun melanjutkan perjalanannya. Dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Uwais pun lambat laun menjadi lemah, menjadi capek. Karena dia hanya menggendong teman-teman. Karena adabnya kepada orang tua begitu sangat luar biasa, dia berusaha terus berjalan. Tanpa terasa, ibunya pun melihat dari kejauhan. Ada batu berwarna hitam, di kanan kirinya banyak orang yang sedang berputar-putar mengelilingi tempat tersebut. Siapa yang tahu namanya apa? Pada ini ya, asik semuanya ya. Betul, bukan Mekahnya ya, tempatnya yang kotak berwarna hitam itu ya, berbentuk kubus, Ka'bah. Barakallah, luar biasa. Uwais nggak tahu Ka'bah itu kayak gimana, orang belum ke sana. Ibunya pun melihat dari kejauhan. Uwais, sepertinya Ka'bahnya sudah dekat. Ibu bisa melihat dari sini. Maka Uwais pun berlari dengan kencang menggendong ibunya. Sampai di sana mereka pun tiba tepat pada waktunya pada saat penyelenggaraan ibadah haji. Nah, sekaligus Kak Jun ingin mengucapkan kepada anak-anakku sekalian, keluarga sekalian yang ada saudaranya, keluarga maupun tetangganya yang akan melaksanakan ibadah haji hari ini seperti yang dilaksanakan oleh Uwais Al-Qarni, Kak Jun doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, selamat kembali ke Indonesia, selamat bertemu dengan keluarga. Allahumma amin. Begitu juga dengan Uwais. Mereka melaksanakan ibadah haji dengan tuntas. Lempar jumroh, sa'i, tawaf dilaksanakan dengan sempurna bersama dengan ibunya yang sudah tua renta. Dia aja kemana-mana. Namun anak-anak, seluruh Al-Fatihah Academy ada satu kisah yang sangat luar biasa. Dan kisah ini adalah kisah nyata. The real true story. Di saat di depan Ka'bah, ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, sehatkanlah anakku. Uwais pun gak mau kalah. Ya Allah, ibuku panjangkan usianya ya Allah. Jagalah ibuku dari sakit. Ibunya kaget. Uwais, kamu jangan berdoa untuk ibu terus. Kamu juga harus berdoa untuk dirimu sendiri. Enggak Bu, aku sayang sama ibu, aku cinta sama ibu, makanya seluruh doaku kuberikan kepada ibu. Tiba-tiba ibunya menangis teman-teman, meneteskan air mata sambil berdoa. Ya Allah, anakku ini anak yang soleh, tolong sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Dan jadikanlah anak ini adalah anak yang berguna bagi agamamu ya Allah. Dia telah membawaku sampai di sini. Anak-anak,
Atas izin Allah, mukjizat pun terjadi. Para malaikat turun ke bawah, menyiramkan seluruh air dan menyentuh tubuhnya Uwais Al-Qarni dari ujung kuku hingga ujung kepala. Semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya maupun yang di luar sembuh seketika, bersih semuanya, tanpa ada lagi penyakit yang ada di kulitnya, kecuali ada satu tanda yang berada di belakang pundaknya berwarna abu-abu sebagai tanda bahwa ini adalah anak yang rajin berdoa, anak yang taat kepada orang tua. Dan saat itu orang-orang pun masih penasaran, siapa anak tersebut yang bisa disembuhkan dengan izin Allah. Nah, anak-anakku, Al-Fatihah Academy. Setelah itu, ibu dan Uwais Al-Qarni setelah melaksanakan ibadah haji pulang ke rumah. Nah, sampai haji berikutnya, Uwais ternyata yang wajib kan sekali ya. Yang berikutnya Uwais berangkat lagi sendiri. Nah, berangkat ibadah haji lagi. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad berpesan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, terutama kepada dua sahabat yang paling disayanginya, yaitu Umar bin Khattab dan satu lagi yaitu Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang nanti hidup di zamannya, segeralah mencari anak ini, seorang pemuda yang sangat soleh, taat kepada orang tuanya, tinggal di kota Yaman, dari suku Qaran, minta doa kepadanya, maka doa itu akan langsung makbul dan diterima Allah. Silakan carilah. Ingat pesan itu, Umar bin Khattab langsung mencari pemuda tadi yang bernama Uwais Al-Qarni. Wahai sahabat-sahabatku, di antara kalian yang nantinya bertemu dengan seorang pemuda dari suku Qaran, mintalah bertemu denganku. Umar, kenapa kamu tidak aja cari langsung? Umar pun bersama teman-temannya setiap ibadah haji mencari Uwais Al-Qarni. Berangkat. Nah, setiap ibadah haji ditungguin, mana nih yang namanya Uwais Al-Qarni, dicari nih, mana nih? Sampai suatu ketika, kamu Uwais ya? Bukan, Om. Kamu Uwais? Bukan, saudagar. Kamu Uwais? Bukan. Ternyata Uwais itu hidupnya masih sederhana. Dia mencari sisa-sisa makanan untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dan makanan-makanan itu dibagikan kepada mereka. Suatu ketika tanpa sengaja Umar pun bertemu dengannya. Dan dia menanyakan, apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni dari suku Qaran? Kaget. Emangnya kamu siapa? Apakah engkau Uwais? Iya. Bisakah kau berpindah ke belakang untuk aku lihat pundakmu? Pundaknya dibuka, teman-teman. Wah, benar kawan-kawan. Ini Uwais. Emang kenapa? Uwais, tolong Uwais, doakan aku Umar bin Khattab, Uwais, agar aku bisa selalu selamat dan selalu berkahi Allah. Emang kenapa? Kata Rasulullah, doamu adalah doa yang paling mujarab, doa yang paling ampuh, doa yang paling makbul, doa yang paling cepat diterima Allah. Kemudian Uwais pun mendoakan. Umar bin Khattab dan keluarga seluruh sahabat-sahabatnya didoakan. Berita itu pun tersebar sampai Uwais pun mendengar kata Muhammad, bergetar hatinya. Dan dia pun pergi ke rumahnya Nabi Muhammad, ingin bertemu. Jauh-jauh dari kota Yaman menuju ke rumahnya Nabi Muhammad. Tapi sayangnya teman-teman, sampai dengan akhir hayatnya, sampai dengan meninggal, Uwais pun tidak bisa atau belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad sedang pergi berperang, meninggalkan, dan Fatimah pun berkata, jika kau ingin menunggunya, waktunya sangat lama. Tapi karena dia cinta kepada orang tuanya, kepada ibunya, dia lebih mementingkan ibunya, dia pun pulang kembali menuju rumahnya. Jadi nggak bisa ketemu Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan tabi'in.
sahabat Nabi, tapi yang belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Ali pun sama teman-teman, mencari Uwais dan ketemu, kemudian mendoakan. Sampai di akhir hayatnya, Uwais saat meninggal, orang-orang tidak mengenalnya. Orang-orang tidak tahu bahwa dia adalah anak yang taat, adab yang sangat mulia di hadapan ibunya. Sampai dia meninggal pun, malaikat semua yang memandikan, mengkafani, bahkan menguburkannya. Seluruh doa-doanya langsung diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Adab yang sangat mulia kepada kedua orang tuanya. Dia membawa, mendoakan, mengajak menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Nah, santriwan-santriwatiku, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, yang ada di sekolah, demikian cerita tentang adab Uwais Al-Qarni yang sangat mulia kepada orang tuanya. Itu khusus kepada orang tua. Karena ingat, hati-hati, ridaullahi fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Maka itu kepada orang tua kita jaga adab kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uffi wala tanhar. Sama orang tua jangan sekali-sekali kita berkata apalagi sampai bilang emah ya, nggak boleh ya. Selama orang tua itu mengajak kita kepada kebaikan, kita wajib mengikutinya, kita melaksanakan adab yang sungguh mulia. Karena apa? Dengan adab itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Allah akan terima doa kita dan kita selamat dari siksa api neraka. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, baik dari cerita ini kira-kira ibroh yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa mencintai kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, bagaimana kita melayani mereka, bagaimana kita memiliki adab yang baik kepada mereka, agar apa? Seluruh doa-doa kita, semua aktivitas yang kita kerjakan nantinya akan mendapatkan berkah, lancar, dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, sama orang tua khususnya adab kita dijaga, hati-hati, jangan sampai buat orang tua kita menjadi kecewa. Bisa anak-anak? Semua Al-Fatihah Academy siap? Alhamdulillah. Nah, baik. Dari cerita Uwais Al-Qarni kira-kira siapa yang perkenalkan, nanti Kak Jun mau kasih hadiah nih yang bisa jawab pertanyaan ya. Kisah yang pertama ini, adab kepada kedua orang tua. Kita coba dulu satu pertanyaan yang Kak Jun ingin tanya ya. Kira-kira kalau teman-teman di rumah atau di perjalanan di mana saja, adab kepada kedua orang kita seperti Uwais Al-Qarni tadi, kira-kira adab apa yang dilakukan yang bisa membahagiakan orang tuanya tadi? Siapa yang tahu? Nanti yang tahu angkat tangan ya. Nanti contohnya ngapain tadi? Si Uwais ngapain? Sayang orang tuanya. Sebutkan 4. Ayo, ada 4. Yang tahu angkat tangan. Nanti saya sebutkan namanya. Up your hands. Wah, belum ada yang kelihatan. 1, 2. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Nah, hadiahnya adalah pilih apa? Mau pilih kuota atau mau pilih pulsa? Ayo. HP. Wah, boleh. Saya punya HP. Boleh. HP-nya tapi merek itu. Mereknya Changchong. Mau? Changchong itu merek AC ya. Oke, siap. Saya kasih hadiah. Sebutkan 4 adab yang sudah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Siapa yang tahu?
1, 2, 3. Angkat tangannya dulu. Letakkan di depan kamera. Nanti kami panggil. Siapa namanya? Safia. Oke, Safia. 1, 2, 3. Menyalin ibunya. 2. Mendoakan ibunya. 3. Mengabulkan doa ibunya. Menyambungkan. Mengabulkan. Oh, mengabulkan. Oh, yang mengabulkan masa Uwais Al-Qarni. Tapi apa namanya? Mengantarkan ibunya ke Mekah. Boleh 3, kurang 1. Safia, ayo Safia. Terakhir. Tadi sudah. Peduli kepada ibunya. Nah, mendoakan, menghantarkan, kemudian apa lagi? Menemani. Satu lagi yang terakhir yaitu Safia. Penasaran ya? Kurang 1 nak? Ya, peduli, boleh ya. Oke. Dalam ya? Mengutamakan ibunya. Mengutamakan ibunya. Tambah Kak Safia masih ingat, coba salah satu hadis tentang berbakti kepada orang tua. Boleh salah satu apa? Bebas. Contohnya. Ridallahi fi ridho wali. Ikuti ya coba. Ridallahi, bareng-bareng semua ya. 1, 2, 3. Ridallahi fi ridho walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain. Coba Mbak Sofia bisa nggak diulangi? 1, 2, 3. Wahid Intan Salasa. Ridho fi Firidallahi. wali Wali. dain wasuh wasuhtullahi Tuwahi. fi suhtil Fisuknya. wali. Walidain. Oke, dapat hadiah. Alhamdulillah, barakallah. Nanti dicatat nomor teleponnya ya. Nomor teleponnya gimana ya nanti ya? Dicatat sama Kak Rahma ya. Nanti Usrahma ya, nanti teacher nanti akan mencatat nomornya Kak siapa tadi Safia ya. Oke. Good luck. Congratulations ya, selamat ya. Oke, nanti biar dilacak nomornya ya. Nomornya berapa? Oke, baik. Kita sudah mengambil satu ibrah bagaimana adab kita kepada orang tua. Kemudian pertanyaannya teman-teman, kalau kepada orang lain, kepada orang yang lebih tua atau bahkan orang yang lebih muda bagaimana? Kak Jun punya cerita lagi nih. Pendek aja tapi luar biasa. Masih mau dengerin gak? Masih pengen tahu nggak? Ini ceritanya sangat luar biasa. Kisahnya kisah nyata di kota Kufah. Kufah itu negaranya Irak. Nah, pada zaman dahulu kala ada seorang pemuda. Kalau sekarang pemudanya gagah, sehat. Kemudian pemudanya itu sedikit tinggi semampai, badannya sehat, kemudian orangnya giginya rapi, rambutnya pendek, kemudian berbaju rapi, berjalan-jalan di sebuah sungai. Tak terasa di perjalanannya itu perutnya keroncongan karena belum makan dia. Perutnya bunyi-bunyi, kerucuk gitu ya karena belum makan. Anak-anak udah pada sarapan kan? Ini lapar nih perutnya nih. Pemuda itu
Mau tahu namanya? Namanya adalah Thabit bin Zuto. Siapa? Thabit bin Zuto. Dicatat, nanti ada hadiah lagi. Dicatat. Thabit bin Zuto. Nah, Al-Fatih Academy, Said bin Zuto ini adalah seorang anak yang soleh dan luar biasa. Tapi suatu ketika karena kesalahannya dia mendapatkan musibah yang sangat ditakutinya. Saat itu di pinggir sungai ada sebuah apel. Tahu apel? Siapa yang suka apel? Tadi Kak Jun lupa apelnya ketinggalan tadi ya. Habis sarapan ketinggalan mau bawa ya. Karena apelnya tadi merah ranum. Ada apel jatuh di sungai. Dia pun melihat. Wah, ada apel. Enak nih. Wah, sepertinya masih merah ranum. Diambil apel tersebut. Di sungai. Apelnya nggak tahu punya siapa. Pokoknya diambil aja sama dia, dimakan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan setengah. Anak-anak suka nggak makan apel? Kalau Al-Fatih Academy harus makan buah. Nanti kalau masuk di sini, di boarding sini harus makan buah. 4 sehat, 5 sempurna. Buahnya dimakan. Apa nama-nama buah? Ayo sebutkan 5 buah dalam 1 detik. 1, 2, 3. Macam-macam buah. 1 detik. 1, 2, 3. Nggak tahu? Masa nggak tahu? Kelamaan. Apel, jeruk lah. Cuman 1 kata. Sebutkan macam-macam buah. Ada yang tahu? Ngapa? Cukup sebutkan saja. Macam-macam buah dalam 1 detik adalah rujak. Ayo. Karena rujak itu kan udah banyak-banyak buah. Oke ya, lanjut. Buah itu dimakan teman-teman. Bismillah. Tapi sudah setengah makanan, masih ada sebagian di kepalanya teman-teman, hatinya bergetar, deg-deg. Ya Allah, aku makan apel siapa ini? Apel siapa yang aku makan? Aduh, gimana ini? Ya Allah, ya aku berdosa. Ini apel siapa ini? Ciri-ciri orang yang soleh seperti itu. Bukan punya miliknya, apel yang di pinggir sungai diambil langsung dimakan. Dia pun tahu adab yang baik. Nanti ini aku ngambil punya orang nih. Aduh, gimana ini ya? Kalau begitu aku hentikan. Tidak dimakan lagi. Disimpan, masukin plastik. Celing. Dilanjutkanlah perjalanan. Mencari tahu. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku akan cari tahu siapa pemilik apel ini. Saat itu pun dia melaksanakan perjalanan. Menyusuri sungai. Anak-anakku, sesampailah dia di sebuah rumah yang sangat sederhana. Di belakang rumah tersebut ada pohon apel yang sangat ranum dan sangat banyak. Kemudian didatangilah rumah tersebut. Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya rumah dengar, dijawablah. Ingat, afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini ya yang pagi-pagi kesini? Pintunya dibuka. Ceklik. Kaget. Siapa kamu pemuda wahai? Ada apa wahai pemuda? Pak, saya mau tanya, apakah ini apelnya Bapak? Karena saya sudah terlanjur memakannya setengah. Maafkan aku ya, maafkan aku. Kamu siapa namanya? Siapa teman-teman?
Sabit bin Zuto. Wah, barakallah, hebat. Kemudian, saya Sabit bin Zuto ingin mengembalikan dan saya ingin minta keikhlasannya. Setengah buah ini sudah saya terlanjur makan. Maaf ya. Ini ya. Iya, maaf. Saya sudah terlanjur menelannya. Ikhlaskanlah buah ini untukku. Karena saya sedang lapar. Saat saya sedang berkuda, lewat saya memakannya. Nah. Kenapa kau tahu ini buahku? Itu di belakang rumahmu kan ada pohon apel. Sama bentuknya kayak gitu. Lihat, warnanya sama. Tapi sudah aku makan. Maaf ya kakek. Nah, kau tahu itu memang sama dan asalnya dari pohon tersebut. Tapi sayang, buah itu bukan milikku. Hah? Lah terus punyanya siapa, Pak? Kalau kau ingin tahu, ikuti jalan ini lurus. Nanti sampai di ujung ada rumah yang sangat besar. Itulah saudagar yang punya rumah tersebut. Pergilah ke sana, mintalah restu dan halal darinya. Berarti ini bukan punya Bapak? Bukan, aku cuma jagain aja. Nanti kalau udah banyak aku bawa ke pasar, aku jual. Aku kan penjaga di sini. Maaf Pak, maaf kalau begitu. Aku ke sana dulu ya. Pergilah beliau ke sana. Sebelumnya minta maaf kepada orang tua tadi. Karena apa? Tidak sengaja memakan buah apel yang jatuh dari pohonnya. Itu adab yang sangat mulia. Pergilah dia mencari pemilik pohon tersebut. Sesampai di kota, sesampai di sebuah pasar, dia pun bingung, dia pun mencari siapa yang memiliki buah ini. Wahai, siapakah pemilik buah ini? Siapakah pemilik apel ini? Siapakah yang menjadi orang saudagar yang punya apel yang banyak sekali di kota ini? Orang-orang pun langsung menunjuknya. Hei pemuda, kau mencari siapa? Aku mencari siapa yang pemilik buah apel tersebut. Aduh, apelnya sudah kamu makan ya? Hati-hati kamu. Orang yang punya itu jahat. Orang yang punya itu orangnya kejam sekali. Makanya pada tidak berani ke sana. Waduh, sudah takut Said bin Zuto. Saking bingungnya dia. Kira-kira aku ketemu beliau atau aku lari ya? Teman-teman, coba kalau teman-teman gimana? Mencari orangnya atau lari? Atau sembunyi? Mencari orangnya. Begitu juga Sabit bin Zuto. Dia, apapun yang terjadi, aku harus ketemu sama yang punya. Meskipun dia orangnya kejam, meskipun aku di penjara, aku harus siap. Itulah adab mulia, tanggung jawab. Adab mulia, pemberani. Orang yang ingin bertanggung jawab dengan apa yang telah dikerjakan. Sampai di depan pintunya, Said bin Zuto sudah agak ragu-ragu. Mau ketuk pintunya enggak? Deng. Yang punya rumah pun mendengar. Siapa gerangan yang mengetuk pintuku? Saya Said bin Zuto. Siapa itu? Saya yang telah memakan apelmu. Apa? Apelku bisa kau makan tanpa membayar? Keluar rumah. Deng. Wah, padahal itu apa? Sedang istirahat. Sing saudagar tersebut tadi sedang duduk santai-santai, tiba-tiba terganggu dia. Datang. Buka, pintunya dibuka. Ceklik. Ada apa gerangan siang-siang hari kau segini? Mengganggu istirahatnya orang. Maaf Pak, maaf adab saya kalau kurang baik ini. Saya kesini dengan cara terpaksa karena saya ingin mengembalikan buah apel ini yang telah ku makan. Kamu makan buah apelku? Apa? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Karena buah apelnya tadi nemu di mana teman-teman? Oh ya, very good. Alhamdulillah, barakallah. Dia menanyakan bahwa apel ini apakah benar yang punya.
Yang punya pun pegang. Dilihat. Shh. Bener, ini apelku. Mereknya adalah merek Tawangmangu. Contohnya ya. Wah, aku yakin ini apelku. Yang ada di pinggir sungai, ditinggal oleh orang tua tadi. Yang ditanam dan dijaga oleh dia. Kalau begitu, kau akan kuhukum karena engkau tanpa meminta izin. Teman-teman, tanpa meminta izin bagi yang punya, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, adab yang tidak baik. Maka Zaid bin Suto datang ingin mengikhlaskan, ingin menghalalkan. Kalau begitu, sekarang kau akan aku hukum. Teman-teman, kira-kira Zaid bin Suto mau diapain nih teman-teman? Kira-kira ada yang tahu? Wah, tapi orang ini, orang tua ini, saudagar ini, itu juga orang yang soleh teman-teman. Sabit bin Zuto, sini. Aduh, maafkan saya Tuan. Kalau saya memakan ini tanpa izinmu, maafkan saya Tuan. Saya siap menerima apapun hukuman darimu. Kalau begitu, aku tidak akan memukulmu, aku tidak akan merajamu, aku tidak akan memasukkanmu ke penjara, tapi aku minta kepadamu. Apa itu? Aku siap kerjakan. Teman-teman, aku tidak jadi dihukum. Kau harus menikahi putriku. Hah? Aduh, malah suruh nikah. Aduh, gimana ini? Waduh, aku suruh menikahi. Iya, tapi kau harus ikhlas. Kenapa ya? Emang kenapa? Anakku tidak bisa melihat. Waduh, masa nikah sama orang buta? Ya udah deh, nggak apa-apa. Ini hukuman untuk aku. Satu lagi, Apa? anak perempuanku tidak bisa bicara. Aduh, nanti nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong. Masa aku sama patung? Sabit bin Zuto sudah mulai ragu-ragu nih, sudah mulai agak takut. Satu lagi, Apa? anak putriku kakinya patah dan tidak bisa berjalan. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, betapa besar dosaku hanya gara makan buah apel. Aku diberikan seorang putri, seorang anak yang semuanya tidak sempurna, tidak ada mata, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, dan juga tidak bisa berjalan. Mau tidak? Kalau tidak, aku tidak akan menghalalkan buah apelku. Gimana ya? Teman-teman, menurut kalian Sabit bin Zuto ikhlas enggak? Wah, benar, luar biasa, alhamdulillah. Dengan kesolehannya, maka ayah tersebut, orang tua yang punya buah apel tadi, menikahkan anaknya. Anaknya di dalam kamar, karena perempuan kan nggak boleh kelihatan dulu. Di dalam kamar, kemudian menikahkanlah dia. Qabil tu nikah. Wah, sudah menikah. Alhamdulillah sudah halal. Anakku, Sabit bin Zuto, sekarang temuilah istrimu yang berada di dalam. Aduh, gimana ini teman-teman? Nggak punya kaki, digendong. Nggak punya mata, ditonton. Tapi kalau nggak punya suara, gimana mau diajak ngomong? Masa aku belajar bahasa isyarat? Gimana ini? Sabit bin Zuto luar biasa. Dia memiliki adab yang sangat mulia. Dia ikhlas, dia bertanggung jawab, dan dia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Dicarilah tempat tersebut, lalu dia mengucapkan salam. Dengarkan. Assalamualaikum. Nggak ada suara. Waduh, ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullah. Belum ada suara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada suara, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget Sabit bin Zuto. Dulu katanya bisu, nggak punya suara. Kok ada yang jawab? Jangan-jangan, jangan-jangan hantu. Kemudian
pintunya dibuka. Ceklik. Sabit bin Suto membelakangi karena hatinya belum siap untuk menerima. Dia masih ragu-ragu dan takut. Begitu dia mundur pelan-pelan, satu langkah, deng. Satu langkah lagi, deng. Kemudian terdengarlah suara. Wahai suamiku, Said bin Suto, engkau yang berjubah putih, yang gagah dan soleh. Oh, teman-teman, kok dia tahu aku pakai baju putih ya? Bisa melihat. Waduh, tapi kenapa ayahnya berbohong? Padahal ayahnya kan soleh. Kenapa ini? Bolehkah aku mendatangimu? Jangan, kamu kan nggak punya kaki. Kamu sakit, kakinya patah. Nanti nggak bisa jalan. Tenang, Sabit. Didekatilah Sabit bin Suto dengan perlahan-lahan. Berbaliklah, Sabit bin Suto. Aku di belakangmu. Berbalik. Wiung. Wah, bahagianya Sabit bin Suto hanya gara-gara makan buah apel, tapi karena dia mempunyai adab yang tanggung jawab, pemberani, dan berusaha, dia pergi dengan adab yang baik tersebut, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hadiahnya adalah dia menikah dengan seorang wanita. Tapi dia pengen tahu, maaf, tapi kenapa ayahmu berbohong kepadaku? Ayahku berbohong. Ayahku tidak pernah berbohong. Ada apa? Ayahmu bilang kamu nggak bisa melihat. Betul. Aku tidak bisa melihat segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Aku tidak melihat gambar-gambar. Aku tidak melihat benda-benda yang dilarang Allah. Lalu kenapa kamu dibilang nggak bisa bicara? Kamu bisu. Betul. Karena aku hanya melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Aku hanya bisa berzikir. Aku hanya bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat yang manfaat untuk Allah, bukan untuk yang lain. Oh begitu ya. Terus kenapa dibilang kakimu sakit? Kamu lumpuh nggak bisa jalan? Begitu ya? Iya, betul. Ayahku mengatakan seperti itu. Karena ayah mengajarkanku dan mengajakku hanya pergi ke tempat-tempat ibadah, ke majelis-majelis atau tempat-tempat yang diridhoi Allah. Berarti kamu nggak pernah jalan semaunya sendiri kemanapun kamu pergi? Tidak, semuanya itu ada adabnya, ada aturannya. Maka itulah disampaikan oleh ayahku. Wah, kalau begitu ayahmu luar biasa. Aku mendapatkan orang yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Barakallah. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Cuma makan buah apel lah teman-teman. Akhirnya dengan keistiqomahannya, adab. Kalau orang yang nggak punya adab pasti ditinggal pergi, dibuang aja apelnya. Tapi Said bin Suto. Nah, nanti adik-adik, teman-teman, Al-Fatih Academy bisa dibuka di Google, dilihat. Ternyata Sabit bin Suto ini itu adalah putra dari seorang imam yang mencari hadis-hadis, terutama yang menggali hadis-hadis Imam Hanafi, yaitu adalah Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini punya putra namanya Sabit bin Suto yang menggali mencari hadis-hadis di zaman Rasulullah. Nah, itulah anak-anakku sekalian, seluruh santri-santriwan, santriwati yang siap nanti akan bersekolah di sini, akan mencari ilmu di sini. Kak Jung ucapkan selamat dan siap untuk mengikuti kegiatan di sini. Mudah-mudahan nanti dilancarkan pelajarannya, dilancarkan ilmunya, cepat untuk bisa menghafal Al-Quran, bisa menjadi Said bin Suto ataupun Uwais Al-Qarni. Karena apa? Dengan adab yang baik nanti Allah akan lancarkan seluruh kegiatan kita dan juga pelajaran kita. Oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, baik. Sebelum Kak Jun akhiri, tadi Kak Jun sudah dapat satu pemenang kita yang menyaksikan dengan sangat luar biasa. Safa di depan tadi ya, Ananda Safa ya. Safia. Sekarang yang kedua, ayo. Yang kedua, yang sudah dapat hadiahnya, gantian yang lain. Yuk. Siapa yang tahu
tokoh yang kedua dalam cerita kita namanya siapa? Hah? Buto Ijo? Masa Buto Ijo? Bukan Buto Ijo. Siapa? Namanya? Danes. Ikhwan ya? Ikhwan, Danes. Oke. Nah, ini dia Danes. Apa kabarnya Danes? Sehat? Alhamdulillah. Ini pasti lagi di kamar ya ini ya, di ruang belajar ya. Alhamdulillah, sehat ya. Baik, sekarang Kak Jun punya pertanyaan untuk kamu ya. Coba kira-kira. Tadi tokohnya kan sudah tahu namanya. Kira-kira hikmah apa yang ibroh apa yang bisa diambil dari Said bin Suto? Coba diambil 3 aja. 1 kita harus kenapa, 2 apa, 3 apa? Coba. That's right. Oke. Yang kedua. Adab yang luar biasa. Betul sekali. Yang ketiga. Dia naik kuda sampai dengan ke sana, itu dia ngapain namanya itu? Nah, luar biasa, alhamdulillah. Baik, kamu dapat hadiah ya. Pulsa sebesar 50.000. Wah, alhamdulillah. Siap ya. Nanti nomornya kasih ke Kak Rahma ya, biar yang lainnya kita Jafrian aja ya. Baik, alhamdulillah robbil alamin. Anak-anakku sekalian, Al-Fatihah Academy, Kak Jun sangat bergembira sekali bisa hari ini bersilaturahim dengan kalian semua. 2 cerita kita yang mungkin sederhana tapi bisa menguatkan kita dalam memiliki adab yang baik ya, terutama kepada yang pertama kepada orang tua, kepada orang lain, orang lebih dewasa maupun anak yang lebih kecil ya. Jangan semena-mena, kita tetap hormati. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah, diri dari Allah, dan juga anak-anakku sekalian cepet-cepet ya. Nanti jaga kesehatan, masuk ke sini, sekolah yang luar biasa, tempat yang sangat sejuk, yang untuk mencari ilmu, berbekal, menjadi hafidh-hafidhoh, yang insya Allah nanti akan menyelamatkan agama Islam. Dan Kak Jun doakan mudah-mudahan semuanya dilancarkan dalam pendidikannya. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, dari sini Kak Jun ingin menyampaikan jazakumullahu khairan. Kak Jun pamit dulu. Nanti kita akan bertemu lagi lain waktu di lain kesempatan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Kak Jun salam dulu untuk mengakhiri ini. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.